Pernah ngebayangin nggak apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua kemajuan ini nggak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang, yang mengantarkan kita, manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan menguasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia, filsafat. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gear yang bergerak di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata itu. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita pelajarin cara-cara berpikir ini dari para filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi kita juga bisa belajar filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik melahirkan demokrasi dan Pancasila. Pertanyaan tentang cara menjalankan pertandingan yang adil melahirkan peraturan sepak bola. Hingga pertanyaan tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah guna filsafat di dunia. Semua lahir dari pertanyaan. Dan filsafat begitu penting untuk kita pelajari karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, filsafat punya sejarah yang begitu panjang. Di masa-masa awal peradaban, nenek moyang kita mencoba menjawab banyak pertanyaan besar. Dari sana, banyak cara berpikir lahir, yang kemudian disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi baru di zaman Yunani kuno, para filsuf hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir. Mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dalam berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak beririsan. Karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi perubahan besar lalu terjadi. Dunia masuk masa Renaissance. Masa di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk mengaktifkan diri kembali di bidang politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan. Yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan masa setelahnya mendorong terobosan cara berpikir di berbagai macam bidang yang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan kita sekarang. Banyak anggapan belajar filsafat itu bikin kita jadi tidak beragama dan gila. Padahal tidaklah begitu. Ada seorang ilmuwan cemerlang Indonesia bernama Al-Makin dan dia adalah ahli filsafat. Tapi meskipun belajar filsafat, saat kecil ia justru besar di pesantren hingga ia besar ke madrasah. Di sana teks-teks kuno Arab hingga Yunani ia lahap semasa sekolah. Hingga akhirnya itulah yang membuat ia jatuh cinta dengan filsafat yang selalu bertanya secara mendalam dan kritis. Kecintaannya pada filsafat membawa Al-Makin berkelana jauh hingga ke Kanada dan Jerman. Atas kehebatannya, ia pun diangkat menjadi guru besar, menyebarkan ilmunya hingga ke negara Jerman, Singapura, hingga Australia. Ia mengajarkan tentang filsafat keragaman dan pluralisme. Ia bilang filsafat bukanlah hanya ilmu mengawang-awang,
Keragaman adalah sesuatu yang nyata dihadapi warga Indonesia, dan itulah yang jadi misi hidupnya. Mengajarkan cara berpikir keberagaman lewat bertanya dan berdiskusi, bukan dengan peluru. Ada alasan kenapa gelar tertinggi dalam pendidikan dinamakan PhD. Karena untuk mengingatkan pada dunia, sepintar-pintarnya seseorang di suatu bidang untuk kesana, ia pasti juga mempelajari filsafat sebagai fondasi ilmunya. Oleh karena itu, sekalipun filsafat jarang diajarkan di sekolah, bawalah semangat untuk terus berani bertanya. Beberapa orang mungkin akan jengkel dan bahkan memusuhi kalian. Tapi begitulah nasib para filsuf yang berani bertanya. Pada akhirnya, mereka pun menang dan orang kagum akan rasa ingin tahu mereka. Makanya, jika kalian adalah orang-orang yang suka berani bertanya akan hal-hal besar dan mendalam, jangan takut untuk mulai mempelajari filsafat. Lalu, bisa jadi profesi apa dengan filsafat di masa depan? Jika melihat sekarang, contohnya kalian bisa menjadi seperti para politikus hebat di Inggris dengan segala kemajuannya yang terkenal mereka mendalami jurusan filsafat. Kalian pun bisa jadi seperti Al-Makin, menjadi akademisi yang menyebarkan ilmunya demi kebaikan. Tapi di luar dari hal itu semua, lewat seri Kok Bisa Explains ini, kalian pun harus belajar mengubah cara berpikir kalian tentang memilih jurusan dan profesi. Karena nyatanya, mempelajari suatu bidang atau jurusan itu jangan pernah terpaku pada bisa jadi apa atau profesi. Kenapa begitu? Karena pendidikan itu harusnya membangun diri kalian untuk siap menghadapi masa depan, bukan hari ini. Satu hal yang pasti, profesi dan pekerjaan itu sepanjang zaman akan terus berubah. Saat sekolah, mungkin bermimpi jadi pilot itu sangat keren. Tapi kalian akan lulus dan hidup di masa depan, di mana mungkin profesi pilot sudah tidak ada lagi. Dan banyak profesi hari ini yang beberapa tahun lalu bahkan belum ada sama sekali. Makanya, kebanyakan orang tua dan teman akan menyarankan kalian untuk memilih bidang ilmu yang profesinya jelas. Tapi ingat, itu untuk hari ini, bukan masa depan. Makanya solusinya adalah ingat bahwa pendidikan dan semua pelajaran ini adalah semacam senjata yang kalian akan gunakan untuk bertahan di masa depan. Apapun profesi yang akan lahir dan dibutuhkan di masa depan, dengan modal senjata kalian harus mampu beradaptasi. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang hebat lulusan filsafat ini. Karena fakta pahitnya, dunia hari ini mungkin tak lagi membutuhkan banyak profesi filsuf seperti Socrates. Tapi dengan modal senjata filsafat yang mereka pelajari, mereka beradaptasi ke profesi lain yang dibutuhkan dunia hari ini. Jadi, jangan pernah membatasi diri kalian bisa jadi apa hanya karena jurusan atau bidang yang kalian pilih. Justru, jadikanlah jurusan atau bidang yang kalian pilih menjadi modal senjata untuk kalian bisa beradaptasi jadi apa saja di masa depan. Karena sekali lagi ingatlah, terlepas dari semua ilmu pengetahuan yang dilahirkan filsafat, tujuan besar dari filsafat sendiri sebenarnya ada pada arti di balik namanya, philo dan sophi. Sudah terlalu banyak orang pintar di dunia ini, namun ingat, banyak juga dari mereka menggunakan ilmunya untuk hal yang tidak baik. Dengan pegangan filsafat, yang kalian tuju adalah bisa membuka diri dengan lebih banyak cara berpikir, dan ujungnya tak hanya jadi orang yang pintar, tapi juga membuat kita bisa menjalani hidup lebih baik dan lebih bijak. Itulah dia filsafat, sang induk dari ilmu pengetahuan. Rasa ingin tahu manusia akan pertanyaan-pertanyaan besar hidup dan dunia. Yang dari pertanyaan kemudian melahirkan logika yang menjadi matematika, sebuah alat untuk mengukur semua hal di alam semesta. Yang itu kemudian menginspirasi lahirnya metode saintifik, mencari tahu kebenaran lewat bukti tentang asal-usul alam semesta hingga bagaimana ia bekerja. Tapi tak berhenti di semesta saja. Sains juga kemudian digunakan kita untuk mencoba mengerti kompleksnya makhluk hidup, termasuk kita, manusia. Bagaimana tubuh dan otak seorang manusia bisa bekerja, termasuk juga berkembang hingga bagaimana jutaan manusia yang punya otaknya masing-masing berinteraksi satu sama lain membentuk masyarakat. Lalu, di tahap hingga sejauh ini, sains menembus wilayah baru. Tak seperti ilmu fisika yang bisa memprediksi sebuah bola akan jatuh di mana, sangat sulit untuk memprediksi manusia dan masyarakatnya. Tapi justru di ilmu-ilmu sosial lah, metode sains yang objektif juga dikombinasikan dengan penjelasan terhadap manusia yang begitu subjektif. Tapi semakin kita ke ujung, ada wilayah di mana subjektivitas manusia sepenuhnya berkuasa. Di sini, keindahan perasaan dan makna mengisi hidup kita, menciptakan sesuatu yang menembus batas imajinasi,
yang dimana seringkali inspirasinya berasal dari mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan dan dunia, yang sangat mirip dengan wilayah di mana kita mulai mengembalikan kita ke awal, yaitu filsafat dan pertanyaannya. Inilah dia, ilmu pengetahuan kita. Dan bersiaplah, pada episode selanjutnya setelah ini kita akan berkenalan kembali dengan ilmu yang merupakan kode rahasia dari alam semesta, sebuah bahasa yang mengatur semua yang terjadi di dunia ini.